Kemudian Prabhupada mendikte hanya orang-orang bajingan dan kelas manusia yang kurang cerdas yang berpikir bahwa Tuhan yang tidak berbentuk dan ketika dia menjelma, dia mengambil bentuk tertentu. Dalam hubungan ini, sebuah syair dari Yamunacharya dapat dikutip sebagai berikut. Anda telah mengutip Bhagavad Gita. Kutipan itu ya. Di sini Prabhupada memberi penekanan bahwasanya tafsir yang dibuatnya adalah yang terbenar. Padahal jika kita cari Bhagavad Gita versi lain, misalnya karya Bapak Gede Puja di sloka yang sama, yakni sloka 24 bab 7, ini justru diterjemahkan seperti ini. Orang yang picik pengertiannya akan beranggapan bahwa aku yang tak berbentuk menjadi termanifestasikan atau mengambil bentuk. Mereka yang seperti ini tidak mengetahui sifatku yang maha tinggi dan kekal abadi. Sangat berbeda jauh berbanding terbalik dengan terjemahan Srila Prabhupada. Bandingan terjemahan ini. Orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mengenalku, mengira bahwa aku telah mengambil bentuk dan kepribadian ini. Dengan terjemahan ini, orang yang picik pengertiannya akan beranggapan bahwa aku yang tak berbentuk menjadi termanifestasikan atau mengambil bentuk. Ya, apakah Anda bisa menemukan perbedaannya? Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Baik, setelah di video pertama, kita coba untuk melihat penjelasan alasan kenapa Srila Prabhupada itu dan pengikutnya tidak mempercayai Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai seorang awatara, di mana ini berdasarkan pada opini yang pernah dimuat oleh seorang jurnalis senior Mr. Karanja yang dipublikasikan dan menjadi booming di majalah Blitz tentang keawataran dan keilahian Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang menurut pandangan Srila Prabhupada itu sangat bertentangan dengan tafsir yang selama ini dia pegang. Kemudian di video bagian kedua, kemarin kita juga sudah mencoba untuk mengurai, melihat bagaimana kronologi transkrip percakapan antara Prajimna dengan Srila Prabhupada pada saat pembuatan surat yang kemudian dikirimkan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba untuk menyanggah dan mendikte Bhagawan Sri Satya Sai Baba tentang pernyataan-pernyataan beliau yang dirasa benar-benar konyol dan tidak bersesuaian dengan susastra Weda sebagaimana yang dipegang oleh Srila Prabhupada. Di mana di sana dijelaskan bahwasanya ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba menyatakan bahwa Tuhan yang tidak berbentuk telah mengambil wujud sebagai suatu bentuk, di sini Srila Prabhupada mendikte Bhagawan Sri Satya Sai Baba dengan sloka Bhagawan Gita yakni di bab 7 sloka 24, di mana di sana dikatakan bahwasanya ini menurut tafsir dan terjemahan dari Srila Prabhupada ya, karena yang saya temui Bhagawan Gita versi lain maksudnya di bab yang sama, sloka yang sama yang berbunyi tentang avyaktim yaktim apanam manyati mam abudaya param bawam ajanantu mama wiyayam anuttamam. Itu penjelasannya benar-benar berbeda. Jadi yang dipakai untuk menyanggah pernyataan Bhagawan Sri Satya Sai Baba tentu saja tafsir yang diperoleh oleh Srila Prabhupada dari guru param-paramnya, atau mungkin Srila Prabhupada sendiri yang menerjemahkan, saya kurang tahu. Tetapi di Bhagawan Gita Eskipis yang disusun oleh beliau disebutkan bahwa diterjemahkan sloka ini sebagai orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mengenalku, mengira bahwa aku telah mengambil bentuk dan kepribadian ini. Karena pengetahuan mereka yang kurang sempurna atau kecil, mereka tidak mengetahui sifatku yang lebih tinggi, yang tidak berubah dan tinggi. Itu diterjemahkan sebagai demikian. Tetapi di Bhagawan Gita versi lain, saya baca di Bhagawan Gita yang disusun oleh Bapak Gede Puja, penjelasannya lain lagi. Nanti kita coba akan uraikan satu persatu. Saya menemukan ada 6 jenis hal yang saya sendiri tidak sependapat, sudut pandang yang jauh berbeda dari apa yang saya coba analisa, dan kita coba nanti akan lihat bersama di mana apa ini merupakan sebuah kebenaran atau hanya sebuah keping-keping pembenaran saja. Nanti tentu saja akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan juga ini diberikan sloka-sloka yang lain, terutama di Bhagawan Gita bab 7 sloka
di Bhagavad Gita bab 10 sloka 12 dan 13, di mana di sana disebutkan bahwa param brahma param dhamma pavitram paramam bawam purusas saswatam divyam adi devyam ajam gibum ahus tuam risaya sarwi dewa sirnara dastata asito dewa lawyasa swayam caiwa gawisimi. Di sana dinyatakan dalam terjemahan dan tafsiran Srila Prabhupada yang membahas tentang Bhagavad Gita sloka 12 dan 13 dari bab 10 ini, di mana Arjuna sendiri telah menyatakan bahwa Krishna adalah Param Brahma dan Param Dhamma, di mana para resi-resi sekelas Vyasa Dewa, Asita dan Dewala juga membenarkan hal demikian. Dan pada waktu itu di perang Kurukshetra ketika Bhagavad Gita diturunkan, kalau dalam paham saya, Brahman yang mewujud sebagai Sri Krishna juga telah menyatakan dirinya sendiri sebagai hal demikian, Param Brahma. So ini juga menjadi sanggahan yang diberikan oleh Srila Prabhupada, karena dalam kitab Brahma Samhita dinyatakan bahwa Iswara Parama Krishna Sacit Ananda Wigraha Anadir Adirgo Binda Sarwa Karanam Karanam. Bahkan dinyatakan bahwa Dewa Brahma sendiri menyatakan kemuliaan dan keagungan bahwa Krishna adalah Parama Suara. Dan tentu ada, sekali lagi, ada sekitar 6 hal pokok yang saya temukan dan perlu kita analisis bareng-bareng dari sudut pandang yang berbeda. Jadi nanti ya para sahabat, para pengikut ajaran Srila Prabhupada, saudara-saudara saya yang mengikuti kesadaran Krishna, Sampradaya Hari Krishna ini bisa open mind dalam artian seperti saya sendiri. Saya mengikuti pesan dan ajaran Bhagavan Sri Satya Sai Baba, tetapi ketika guru saya itu dikatakan sebagai muda, orang yang bodoh, seperti seekor keledai yang menyamakan dirinya, yang berani katanya mengaku-ngaku sebagai awatara yang membawa kekuatan penuh, yang katanya menurut Srila Prabhupada hanyalah seorang penyihir. Itu saya biasa-biasa saja, saya fine-fine saja itu, karena itu merupakan sudut pandang. Jadi tidak usah baperan, tidak usah sampai mencak-mencak, karena bagaimanapun semuanya itu akan menggambarkan sebatas mana kedewasaan kita dalam berspiritual, kesadaran kita itu sudah sampai di mana. Jadi hal-hal seperti ini hanya merupakan sudut pandang saya yang perlu dilihat, tetapi tidak mesti diperdebatkan, apalagi sampai dipertentangkan. Jadi biarkan mereka tetap pada posisinya masing-masing, tapi kita mesti fair melihat kenyataan bahwa di tempat lain ada sudut pandang yang lain yang kemungkinan logis, masuk akal untuk kita cerna dan pakai pertimbangan untuk sebelum memegang suatu kesimpulan. So, Bhagavan Sri Satya Sai Baba pada waktu itu kan dikatakan sebagai, apa yang Anda telah lakukan bagi masyarakat dunia, silakan tolong berikan penjelasan pada kami. Atau jika Anda mengklaim diri sebagai Tuhan yang telah melakukan banyak keajaiban, sebenarnya itu juga bisa dilakukan oleh pesulap-pesulap lain katanya. Tidak seperti yang dilakukan oleh Sri Krishna misalkan ketika mengangkat bukit Govardhana, ketika menunjukkan Wiswarupa atau menunjukkan alam semesta di mulutnya. Itu menurut Srila Prabhupada bahwa Bhagavan Sri Satya Sai Baba tidak akan pernah bisa melakukan hal serupa. Jadi saat itu pada waktu penulisan, Srila Prabhupada mengidentifikasikan, mempersamakan Bhagavan Sri Satya Sai Baba dengan pesulap-pesulap atau yogi-yogi yang memang melakukan hal tersebut, sebagaimana yang tersebut dan sudah pernah kita tonton, sudah pernah kita bahas dalam film Piki, di mana di sana ada seperti selentingan, seperti sebuah sindiran bahwasanya di India sana memang banyak orang-orang yang memiliki kewaskitaan, memiliki kesaktian, kesidian itu dipamerkan. Misalkan mereka merasa bisa berbicara dengan Tuhan, menjadi wakil Tuhan, bisa menjadi juru bicaranya Tuhan, kemudian merasa bisa menciptakan benda-benda materi seperti kalung emas yang mungkin sebenarnya ditujukan hanya sebagai pancingan saja, seperti kita waktu memancing air di sumur pompa kan kita menuangkan air dulu untuk memancingnya, setelah itu dapatnya banyak. Itu yang terjadi di zaman kali ini juga seperti itu, banyak orang yang invest uang, menggandakan uang pertama banyak, tapi pada akhirnya setelah mereka invest lebih banyak lagi, semuanya raib, semuanya hilang. Jadi banyak hal penipuan, dan itu
Saya kira cukup beralasan karena faktanya dan realitanya di India sana, di zaman kali ini, di hampir seluruh dunia itu banyak sekali orang-orang yang bermunculan sebagai guru-guru palsu. Makanya ada istilah guru palsu, nabi palsu, ada dajjal dalam agama lain. Dan sayangnya ketika mereka tidak melakukan penelitian yang lebih serius, lebih mendalam kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba, justru Bhagawan Sri Satya Sai Baba dikaitkan atau dipersamakan dengan mereka-mereka yang seperti itu. Tidak salah? Ya, tentu saja tidak salah. Karena sebatas itulah yang mereka ketahui tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Sebagaimana yang disebutkan dalam video pertama saya, yang saya kutip dari pernyataan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang ditulis dalam majalah Blitz, bahwasanya orang-orang yang hanya berenang di tepian pantai, di permukaan saja tanpa mau menyelam lebih dalam lagi, lalu menyatakan bahwa di samudera tidak ada mutiara, bahwa pernyataan tentang keberadaan mutiara tersebut adalah omong kosong saja, sudah menandakan bahwa kita kurang bijaksana dalam hal tersebut. Apakah ini bersesuaian? Tentu saja kita akan bahas sekarang, kita akan kaji 6 hal pokok pernyataan Srila Prabhupada yang saya jadikan hal yang menurut saya pribadi, sudut pandang saya sendiri, itu kurang bersesuaian. Silakan nanti tuliskan di kolom komentar pernyataan-pernyataan yang mungkin pernyataan saya tidak bersesuai menurut Anda dan sudut pandang Anda bagaimana, sehingga kita bisa diskusikan bersama. So, kita akan lanjut di video ketiga dan terakhir ini menyoal tentang alasan kenapa pengikut Sampradaya Hare Krishna tidak mau mengakui Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai seorang avatar. Kita cek satu persatu. Kami telah mendapatkan informasi lengkap dalam literatur Weda seperti inkarnasi Tuhan Sri Krishna sebagai Ramachandra, Buddha ataupun Sri Chaitanya. Lantas di manakah inkarnasi Anda digambarkan? Maukah Anda memberikan referensi? Siapapun bisa mengatakan seperti yang Anda katakan, bahwa yang satu adalah inkarnasi seperti yang telah menjadi mode atau tren saat ini yang mengaku-ngaku sebagai penjelmaan Tuhan. Tetapi apakah klaim itu hanya merupakan bukti seseorang menjadi inkarnasi sepenuhnya dari Tuhan? Beberapa klaim tidak sah seperti itu untuk menjadi inkarnasi tentu saja merupakan hal yang konyol. Jadi Anda telah mengklaim dalam keawataran saat ini bahwasanya Anda datang dengan kekuatan penuh dari Tuhan yang tidak berbentuk untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi dalam hal ini pun kita melihat dalam Bhagavad Gita bahwa Tuhan tidak pernah tanpa bentuk. Dia selalu berbentuk. Avyaktim waktim apa namanya kemam abudaya param bawam ajanan kumayam anutanam. Bhagavad Gita bab 7 sloka 24. Silakan nanti cari di sana. Orang-orang yang tidak berakal dan tidak mengenaliku mengira bahwa aku telah mengambil bentuk dan kepribadian ini karena pengetahuan mereka yang kecil. Mereka tidak mengetahui sifatku yang lebih tinggi, yang tidak berubah dan yang tertinggi. Itu sesuai dengan terjemahan tafsir dari Srila Prabhupada yang menyoal Bhagavad Gita bab 7 sloka 24 yang diselipkan dalam surat tersebut sebagai dikte untuk mendikte Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Lihat ini slokanya itu. Kemudian dilanjutkan isi surat ini ya. Hanya orang-orang bajingan dan kelas manusia yang kurang cerdas yang berpikir bahwa Tuhan yang tidak berbentuk dan ketika dia menjelma, dia mengambil bentuk tertentu. Mereka yang menyembah para dewata digambarkan sebagai orang-orang yang kurang cerdas, dan di sini para impersonalis digambarkan sebagai cara yang sama. Sri Krishna dalam bentuk pribadinya di sini berbicara di hadapan Arjuna, dan masih karena ketidaktahuannya para impersonalis berpendapat bahwa Tuhan yang Maha Esa akhirnya tidak memiliki bentuk. Yamunacharya, seorang penyembah agung Tuhan dalam garis perburuan dari Ramanujacharya, telah menulis dua syair yang sangat tepat sehubungan dengan hal ini. Dia berkata, "Ya Tuhanku, para penyembah seperti Yasa, Dewa, dan Narada mengetahui bahwa Engkau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa." Dengan memahami berbagai literatur Weda, seseorang dapat mengetahui karakteristikmu, wujud dan aktivitasmu, dan dengan demikian ia dapat memahami bahwa Engkau adalah personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka yang berada dalam sifat nafsu atau kebodohan, setan, orang-orang yang bukan penyembah tidak dapat memahamimu. Mereka tidak dapat memahamimu betapapun ahlinya orang-orang yang bukan penyembah seperti itu dalam membahas Vedanta,
dan Upanishad serta kitab-kitab Weda lainnya secara teratur. Tidak mungkinlah bagi mereka untuk memahami personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Brahma Samhita dinyatakan bahwa personalitas Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipahami hanya dengan mempelajari literatur Vedanta. Hanya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dapat diketahui. Oleh karena itu dalam syair ini dinyatakan dengan jelas bahwa bukan hanya para penyembah para dewa yang kurang cerdas, tetapi juga mereka yang bukan penyembah yang terlibat dalam Vedanta dan berspekulasi tentang sastra Weda. Dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 12 dan 13 juga dijelaskan sebagai berikut. Arjuna uwaca param brahma param dhamma pavitram paramang bawang urusam saswatam divyam adi dewam ajam vidu ahuswam resaya sarve dewa sirnaradas tata asito dewala vyasa swayam caiva bravisimi. Arjuna berkata, Anda adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, tempat tinggal tertinggi yang maha suci, kebenaran mutlak. Anda adalah yang maha abadi, yang rohani dan melampaui dunia ini, kepribadian yang asli dan tidak terlahirkan dan yang maha besar. Semua resi yang mulia seperti Narada, Asita, Dewala, dan Vyasa membenarkan kenyataan ini tentang Anda, dan sekarang Anda sendiri menyatakan hal demikian kepada hamba. Dengan memahami berbagai literatur Weda, seseorang dapat mengetahui karakteristikmu, wujudmu, aktivitasmu, dan dengan demikian ia dapat memahami bahwa engkau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Itu arti dari sloka Bhagavad Gita bab 10 sloka 12 dan 13. Kemudian lanjut, dalam surat ini dituliskan, di sana ada kalimat Purusam Saswatam Divyam. Jadi di sini Arjuna menyebut Sri Krishna sebagai Aswatam Purusam, personalitas Tuhan Yang Maha Esa untuk selama-lamanya. Tidak pernah diakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa pada mulanya ada impersonal. Purusam Saswatam Etad Tammani yang mam wadasi kesawa nahi bagawan vyaktim widur dewa nadanawaha. Bab 10 sloka 14 ayat. Kemudian Prabhupada mendikte, jadi seseorang harus menerima pernyataan Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana dia pada mulanya adalah purusa atau pribadi. Brahman impersonal adalah perluasan pancaran sinar tubuh pribadinya, persis seperti sinar matahari adalah perluasan sinar Dewa Matahari Vivaswan. Vivaswan adalah seseorang yang berada dalam bola matahari, dan Krishna juga adalah seseorang yang berbicara tentang filosofis Bhagavad Gita jauh-jauh hari sebelumnya. Bertahun-tahun sebelum beliau berbicara hal yang sama kepada Arjuna. Imam Viwaswate Yogam Proktawam Aham Avyayam. Bhagavad Gita bab 4 sloka 1 di sana juga dijelaskan seperti itu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa pada mulanya Tuhan selalu berupa pribadi. Brahman bersifat impersonal atau ekspansi dari Tuhan yang berpribadi. Dengan kata lain, Tuhan yang personal bukan dari Brahman yang impersonal, tetapi Brahman yang impersonal lah berasal dari yang personal. Lantas di Bhagavad Gita bab 2 secara terang benderang juga dikatakan, Nati ewaham jatu nasan natwam nimi jana dipa na caiwa nabawi syama sarwe wayang atah param. Tidak pernah ada waktu ketika saya tidak ada atau Anda dan semua raja ini atau di masa depan tidak akan ada di antara kita yang berhenti untuk ada. Jadi Krishna secara pribadi telah mengatakan kepada Arjuna bahwa di masa lampau ia adalah seorang manusia, bukan seperti Brahman yang impersonal seperti yang Anda katakan. Krishna sebagai pribadi berkata kepada Arjuna bahwa keduanya ada di masa lampau sebagai personalitas, sebagai pribadi, dan mereka akan tetap menjadi pribadi di masa depan. Jadi tanpa mengetahui semua pengetahuan ini, seorang Buddha atau orang yang bodoh menerima inkarnasi Tuhan sebagai datang dari peniru. Awajanan kimam muda manusia tanum asritam. Prabhupada kembali mengutip Bhagavad Gita bab 9 sloka 11. Di bawah judul ini Anda telah membuktikan diri Anda untuk menjadi seorang Buddha, dan bagaimana muda atau keledai bisa menjadi inkarnasi Tuhan. Wah, bahasanya tidak mengenakan sekali. Bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba di samping ditunjuk sebagai seorang Buddha, itu juga sama seperti seorang keledai yang bodoh. Lantas bagaimana seorang keledai bisa menjadi inkarnasi Tuhan? Kafir sekalian. Di bagian lain dari tulisan ini, Anda juga mengatakan bahwa misi dari Awatara saat ini adalah untuk membuat semua orang menyadari bahwa karena Tuhan atau keilahian yang sama bersembayam dalam diri setiap orang harus saling menghormati dan mencintai. Kemudian ada lagi kalimat janggal lainnya yang
yang menyatakan bahwa penyatuan Tuhan dalam manusia dan manusia dalam Tuhan sebagai dasar agama. Bagi saya ini adalah sungguh suatu kejahatan, sebab Tuhan selalu berbeda dari manusia. Pernyataan Anda itu cukup ngawur, kata Srila Prabhupada kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam tulisan dalam surat yang disampaikan. Bagaimana mungkin Anda bisa tinggal dalam diri setiap orang? Anda ingin menjadi Tuhan. Tidak mungkin tidak ada keinginan, tetapi Anda tanpa basa-basi berhasrat untuk menjadi Tuhan. Meskipun tidak ada bukti dalam susastra yang menyebutkan hal itu. Dalam Bhagavad Gita diterima bahwa para makhluk hidup adalah percikan, bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan, Krishna, sedangkan bagian tidak pernah akan sama dengan keseluruhan. Taksiran Anda benar-benar merusak, kata Srila Prabhupada. Seperti mendikte, Anda ngerti ya dengan Bhagavad Gita itu. Di sini dikatakan bahwasanya dalam Bhagavad Gita bahwa memang Atman itu adalah bagian percikan dari Tuhan, tetapi bagian tidak akan pernah dengan keseluruhan. Do you understand? Nah, kira-kira bahasanya seperti itu. Jadi Anda dapat mengklaim sebagai percikan Tuhan karena tiap makhluk hidup dapat mengklaim, tetapi Anda tidak bisa mengklaim diri sebagai kepribadian tertinggi dengan kekuatan penuh, sebab pernyataan itu benar-benar menyesatkan. Anda dapat menunjukkan sedikit sihir seperti yang juga dapat ditunjukkan oleh para pesulat lain, tetapi Anda tidak dapat menunjukkan sihir sepenuhnya seperti yang dilakukan atau ditunjukkan Krishna atau Sri Ramachandra. Oleh karena itu, klaim Anda sebagai kekuatan penuh sepenuhnya adalah salah dan menghujat. Nah, bagaimana? Sudah mulai gerah? Tidak usah gerah, santai saja. Jadi apa yang dikatakan oleh Srila Prabhupada kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ya bahasanya agak keras juga. Tetapi para pemuja Bhagawan Sri Satya Sai Baba, stay cool, tidak usah terpancing, tidak usah gerah. Yang ngapain juga? Guru kita Bhagawan Sri Satya Sai Baba juga tidak ambil pusing, dihina-hinakan, bahkan ada penghinaan yang jauh lebih keras daripada itu. Ngapain? Itu kan tidak menuju kepada sang dehi, hanya kepada deha. Jika kita mengikuti Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ya coba follow the master, santai saja orang. Ya tentu saja ada batas kesabaran, tapi ya kita belajar untuk menerima hal tersebut, bahwasanya ia belum benar-benar memahami kita. Dia hanya bisa seseorang yang mencerca demikian, mencaci maki atau menghinakan dan lain sebagainya, bahasa-bahasa tersebut membuktikan bahwa mereka sesungguhnya belum sepenuhnya bisa mengenal orang yang dicaci maki tersebut. Jadi ya simpel saja, kita baik-baik saja, kita baik-baik saja sesama pengikut spiritual, sesama orang-orang yang ingin menemui Tuhan, mendapatkan rahmat Tuhan dalam jalan yang berbeda. Oke, santai. Seorang spiritual sejati harus bisa kalem menerima informasi yang kadang terkesan keras, bincadas, tapi sebagaimana semboyan hidup, simple like high thinking. Maka mari kita coba kaji peristiwa pembuatan surat Srila Prabhupada itu kepada Sai Baba. Yang pertama, Srila Prabhupada sesungguhnya tidak benar-benar tahu siapa dan bagaimana orang yang akan dikomentarinya. Dia hanya tahu bahwa di India, tempat kelahirannya, ada begitu banyak orang yang sering mengaku-ngaku sebagai penjelmaan Tuhan hanya demi untuk mendapatkan pengikut, popularitas, dan juga kenyamanan hidup. Dan kesalahan besarnya adalah Srila Prabhupada mempersamakan Bhagawan Sri Satya Sai Baba seperti para yogi demikian yang mempertontonkan keahlian sihirnya demi memperoleh harta, tahta, ataupun cinta. Hal ini jelas terlihat ketika ia bertanya pada muridnya, yakni Pradyumna, di bagian mana Sai Baba tinggal. Srila Prabhupada tidak tahu persis di mana letaknya desa kecil yang bernama Puttaparthi, tempat Sai Baba, sehingga harus dijelaskan oleh muridnya dengan kembali bertanya dalam kalimat seperti ini. Jadi, alamat untuk Satya Sai Baba di mana? Di Bombay? Pradyumna menjawab, tidak, dia tinggal di Puttaparthi ini, atau di Bangalore. Puttaparthi? Di mana itu? Pradyumna menjawab, itu desa kecil. Oh, kantor posnya di mana? Puttaparthi? Dan itu di mana? Bangalore. Pradyumna menjelaskan kembali, Bangalore itu tepatnya ada di distrik Andhra Pradesh, Puttaparthi, India Selatan. Oke. Kedua, analisis saya.
Itu analisis yang pertama, bahwa Srila Prabhupada tidak benar-benar sudah menyelami, meneliti, mengetahui Bhagavan Sri Satya Sai Baba secara utuh. Bahkan tempat tinggalnya saja di Puttaparthi, dia masih bertanya di mana itu. Padahal Srila Prabhupada berasal dari India, walaupun akhirnya dia hijrah ke Amerika Serikat di New York. Kedua, dia benar-benar belum mengetahui siapa yang dikomentarinya Bhagavan Sri Satya Sai Baba itu. Dia tidak tahu, dia tidak pernah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang yang telah menerima darsan, sepasan, dan sambasan dari Bhagavan Sri Satya Sai Baba yang menunjukkan keilahian demikian. Sehingga Srila Prabhupada berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Bhagavan Sri Satya Sai Baba itu adalah sebuah sihir semata, sama remehnya dengan pesulap-pesulap lainnya. Kedua, Prabhupada menyatakan Anda telah mengklaim menjadi inkarnasi Tuhan untuk menyelamatkan masyarakat manusia. Atas dasar apa klaim Anda sebagai inkarnasi Tuhan? Dan apa yang telah Anda lakukan untuk menyelamatkan masyarakat manusia? Nah, pertanyaan ini jelas mengindikasikan kalau Prabhupada itu belum update informasi tentang Sai Baba sebelum mengomentarinya. Ia hanya dapat mendengar dari muridnya tentang artikel di majalah Blitz yang membuatnya terkejut karena ada sosok manusia yang berani mengklaim diri sebagai awatara di zaman Kali. Padahal menurut sastra yang diyakininya tidak ada tercantum nama Sai Baba di sana. Tanpa melakukan pendalaman terlebih dahulu tentang Sai sebelum menyuruh muridnya untuk menghantar pemberitaan itu, tentu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang bijaksana. Sebagaimana yang dinyatakan Baba kepada jurnalis RK Karanjin, bahwa seseorang hendaknya berani dan mau menyelam ke dalam samudra untuk membuktikan keberadaan dari mutiara. Mereka yang hanya berenang di pantai yang dangkal kemudian menyatakan bahwa di lautan tidak ada mutiara, dan bahwa semua kisah tentang keberadaan mutiara itu hanyalah dongeng semata, hanya akan menunjukkan kebodohan kita. Bukankah demikian kan? Orang yang hanya berenang-renang di atas permukaan laut di tepian pantai lalu berani mengklaim bahwasanya di lautan ini tidak ada mutiara, itu menunjukkan kebodohan kita. Karena jika saja ia benar-benar mau menyelami masuk ke dalam lautan yang lebih dalam, di sana mereka akan menemukan mutiara. Sama halnya dengan orang yang menjegal, orang yang tidak mempercayai keilahian Bhagavan Sri Satya Sai Baba atau mungkin inkarnasi Tuhan yang lain, sebelum ia benar-benar meneliti, memasuki, belum mendalami keberadaan orang tersebut, tetapi sudah berani langsung mengklaim bahwasanya itu bukan awatara, itu akan menunjukkan kekurang bijaksanaan kita. Yakin pada kitab suci tentu wajar dan patut dilakukan, tetapi ketika kita textbook saja tanpa melakukan kajian logis tentu juga akan berbahaya, karena teks-teks yang dibaca secara tekstual tanpa melihat kontekstualnya bisa jadi akan memberi pemahaman yang berbeda. Analogi sederhananya begini, ada anak yang dikasih tahu ibunya bahwa bapaknya hanya memiliki sejumlah baju warna ini, jenisnya begini, dan itu dihafal betul sama anaknya. Maka ketika satu hari bapaknya datang menggunakan pakaian berbeda dari jenis dan warnanya karena baru dihadiahkan, sang anak jadi paling bingung, tidak mengetahui dan tidak bisa mengenali bapaknya sendiri karena sang anak hanya lebih terfokus pada jenis dan warna pakaian luarnya, bukan pada sang pemakainya. Itu analogi sederhana yang bisa saya sampaikan. Ketiga, Prabhupada menyatakan dengan bahasa ini, hanya orang-orang bajingan dan kelas manusia yang kurang cerdas yang berpikir bahwa Tuhan tidak berbentuk, dan ketika dia menjelma, dia mengambil bentuk tertentu. Jujur, saya terkejut mendengar seorang yang dianggap sadhu mengumpat orang lain yang tidak sepemahaman dengannya tentang Tuhan sebagai orang bajingan atau raskal, setan, dan lain-lain. Padahal semestinya ia penuh dengan permakluman bahwa begitulah dunia yang dibentuk oleh dualitas kehidupan. Positif, negatif, suka, duka, benci, cinta, saguna, nirguna, personal, impersonal, dan lain-lain. Jadi ketika ada orang yang memegang konsep Tuhan itu sebagai nirguna Brahman atau yang impersonal, di mana salahnya? Sehingga ia harus disesat-sesatkan. Padahal itu justru konsep demikian justru lebih selaras dengan hukum energi. Dan lagi, Tuhan dimaknai sebagai Ia yang Maha Kuasa dan segala sifat-sifat Brahman yang jika itu dihubungkan dengan Tuhan sebagai personalitas justru menjadi kacau dan tidak bersesuaian. Misalnya dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 25 ada disebutkan, aku tidak pernah terwujud kepada orang yang iri hati dan tidak berbakti. Bagi mereka aku ditutupi oleh kekuatan dalam diriku.
Karena itu mereka tidak mengetahui bahwa aku tidak dilahirkan dan tidak pernah gagal. Naham prakasa sarwasya yoga maya samavrita mudu yam nabi jayanti lokumam ajam awyayam. Tetapi jika wujud Krishna adalah wujud Tuhan semesta raya yang asli yang sedang menggunakan badan rohani yang sama dengan penampakannya di dunia rohani, bukankah faktanya semua orang di medan perang Kurukshetra pada waktu itu mampu melihat wujud yang bernama Sri Krishna? Kamsa dan para iblis yang ingin membunuh Krishna kecil mampu melihatnya. Kaurawa dan Sisupala yang jahat juga melihat wujud Krishna dengan jelas. Lantas bagaimana tafsiran Bhagavad Gita Eskitis yang dibuat oleh Srila Prabhupada yang menyatakan bahwa wujud tersebut hanya bisa dilihat oleh para penyembah saja? Ini tentu dua hal yang berbeda. Krishna basah adalah fakta ketika ia nyebur ke sungai Yamuna untuk membunuh ular kalian. Krishna terluka oleh cakranya sendiri ketika membunuh Sisupala. Itu juga adalah realita dalam kisah Mahabharata. Padahal Brahman atau Tuhan itu katanya tidak terlukai oleh senjata apapun. Jadi tentu layak dan beralasan jika kemudian beberapa orang hanya menganggap Krishna itu sebagai awatara dari Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu ada di mana-mana, bukan laki-laki dan juga perempuan. Tadi kan dikatakan di Prabhupada menyanggah pernyataan dari Bhagavan Sri Satya Sai Baba mengatakan bahwa Brahman itulah muncul dari Tuhan, bukan Krishna muncul dari Brahman. Tetapi faktanya jika kita bawa kepada sifat-sifat dari Brahman itu sendiri, sifat-sifat dari Tuhan, maka apa yang diwujudkan dalam wujud personalitas tersebut sama sekali bertentangan. Karena personalitas bisa basah, bisa kering, bisa terluka, bisa mengalami kelahiran dan kematian. Padahal Tuhan di luar hal tersebut. Krishna Tuhan bukan laki-laki dan juga bukan perempuan dan sebagainya sifat-sifat Atma. Poin keempat yang menjadi analisis saya, Prabhupada gagal tentang ilustrasi yang dipergunakan Satya Sai Baba ketika mengatakan bahwa setiap butir beras tertutup sekam. Anda harus membuang kulitnya untuk mendapatkan sebutir beras. Sekarang sekam dan beras keduanya berasal dari biji yang sama. Beras adalah setara dengan Tuhan dalam diri manusia. Sehingga Prabhupada menjawab, tetapi tetap saja sekam bukan beras, katanya. Anda tidak bisa mengatakan sekam adalah beras. Ya, yang mana kemudian dipertegas kembali oleh muridnya, yakni Pradyumna. Maksudnya, Bhagavan Sri Satya Sai Baba mengatakan sekam. Dia mengatakan beras adalah setara dengan Tuhan dalam diri manusia. Dalam statement tersebut, Bhagavan Sri Satya Sai Baba sebenarnya menegaskan bahwa baik sekam sebagai simbol badan materi dan juga beras sebagai simbolik jiwa, keduanya berasal dari biji atau sumber yang sama. Sebagaimana Wedik mengatakan Sarwam Kalwidam Brahman, segalanya adalah dirinya. Tetapi itu pun Prabhupada bantah dengan argumennya. Tidak, itu tidak akan pernah sama. Ya jelas tidak sama antara kulit dengan beras, ya tidak sama dari segi penampakan wujud fisiknya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Bhagavan Sri Satya Sai Baba itu adalah intinya bahwa keduanya baik biji ataupun sekam kulitnya itu berasal dari satu sumber yang sama. Tentu saja bagi kalangan yang memposisikan Tuhan sebagai Tuan atau Raja semesta, maka manusia hanya akan tetap dianggap sebagai pelayan. Itulah kenapa nama-nama diksa pengikut Hari Krishna ini selalu diakhiri dengan kata das atau dasi. Bagi mereka, Tuan dan pelayan tidak pernah akan sejajar kedudukannya. Tetapi bagi yang menganggap Tuhan bukan sekadar Tuan, maka konsep manunggaling kawulo lan gusti adalah juga hal yang tentu wajar dan tidak bisa disalah-salahkan. Sebab tak seorang pun dari kita yang masih hidup yang bisa melihat kebenarannya secara utuh. Kita hanya bersikukuh dari kisah atau penuturan orang-orang yang kita percaya sebagai sadhu, nabi atau resi saja, yang seringkali juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. So, jangan pernah memonopoli kebenaran karena kita tidak benar-benar tahu berdasarkan pengalaman sendiri mana sesungguhnya yang terbenar. Analisis kelima, Prabhupada sebagaimana kebanyakan orang lain yang melihat penciptaan benda-benda materi oleh Sai Baba sebagai suatu trik sulap, menunjukkan bahwa ia memang tidak sungguh-sungguh pernah meneliti Sai Baba secara mendalam. Dan tentunya Prabhupada juga tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang berkesempatan mendapatkan darsan ilahi dari Bhagavan Sri Satya Sai Baba yang memperlihatkan dirinya sebagai aneka wujud dewata atau avatar-avatar Wisnu sebelumnya. Kisah yang pastinya jika diceritakan hanya akan dianggap sebagai omong kosong saja, sebab dalam pemahamannya tiada Tuhan selain Krishna. Oleh karena itulah di bagian akhir Prabhupada menuliskan,
Anda tidak dapat mengklaim sebagai pribadi tertinggi dengan kekuatan penuh. Itu sungguh pernyataan yang menyesatkan. Anda dapat menunjukkan sedikit sihir seperti yang juga ditunjukkan oleh pesulap lain, tetapi Anda tidak dapat menunjukkan sihir sepenuhnya seperti yang ditunjukkan Krishna atau Sri Ramachandra. Oleh karena itu, klaim Anda sebagai kekuatan penuh sepenuhnya dari Tuhan adalah klaim yang salah dan menyesatkan. Nah, itu yang dituliskan oleh Srila Prabhupada. Dan jelas-jelas saja ini bertentangan dengan realita, karena faktanya banyak sekali umat atau bhakta yang sempat diberikan darsan penampakan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai avatar-avatar Sri Wisnu yang lainnya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Sri Krishna pada waktu memperlihatkan alam semesta juga kisah yang sama, cerita yang sama pernah dialami oleh Subhama ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba menunjukkan alam semesta di mulutnya pada waktu usia dini. Oke, analisis ke-6. Dalam sanggahan surat yang dikirimkan Prabhupada kepada Satya Sai Baba, beberapa kali Prabhupada mengutip sloka dalam kitab Bhagavad Gita, yakni Bhagavad Gita bab 7 sloka 28 dan juga bab 10 sloka 12 dan 13, untuk memberikan penegasan dan referensi bahwasanya klaim yang dibuat oleh Satya Sai Baba itu menurut Prabhupada adalah klaim yang tidak bisa dibenarkan. Misalnya kita lihat di Bhagavad Gita bab 7 sloka 24. Avyaktam yaktim apa namanya timam abudaya param bawam ajanantum mama wyayam anutamam. Orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mengenalku, mengira bahwa aku telah mengambil bentuk dari kepribadian ini karena pengetahuan mereka yang kecil. Mereka tidak mengetahui sifatku yang lebih tinggi, yang tidak berubah dan tertinggi. Lalu Prabhupada memberikan penjelasan berkenaan sloka ini. Dengan memahami berbagai literatur Weda, seseorang dapat mengetahui karakteristikmu, wujud dan aktivitasmu, dan dengan demikian ia dapat memahami bahwa engkau adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi mereka yang berada dalam sifat nafsu dan kebodohan, setan, orang-orang yang bukan penyembah tidak dapat memahamimu. Mereka tidak dapat memahami Anda. Betapapun ahlinya orang-orang yang bukan penyembah seperti itu dalam membahas Vedanta dan Upanishad serta kitab-kitab Weda lainnya secara teratur, tidak mungkinlah bagi mereka untuk memahami personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Itu terjemahan Srila Prabhupada dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 24. Kemudian Prabhupada mendikte, hanya orang-orang bajingan dan kelas manusia yang kurang cerdas yang berpikir bahwa Tuhan yang tidak berbentuk dan ketika dia menjelma, dia mengambil bentuk tertentu. Dalam hubungan ini, sebuah syair dari Yamunacharya dapat dikutip sebagai berikut. Anda telah mengutip Bhagavad Gita, kutipan itu ya. Di sini Prabhupada memberi penekanan bahwasanya tafsir yang dibuatnya adalah yang terbenar. Padahal jika kita cari Bhagavad Gita versi lain, misalnya karya Bapak Gede Puja di sloka yang sama, yakni sloka 24 bab 7, ini justru diterjemahkan seperti ini. Orang yang picik pengertiannya akan beranggapan bahwa aku yang tak berbentuk menjadi termanifestasikan atau mengambil bentuk. Mereka yang seperti ini tidak mengetahui sifatku yang maha tinggi dan kekal abadi. So, this is a very big difference ya. Sungguh suatu perbedaan yang sangat besar. Tafsiran berbeda yang membawa pembacanya juga pada pemahaman yang akan jauh berbeda. Di sloka yang sama, bab 7 sloka 24, ketika kita coba cari terjemahannya dalam versi yang lain, justru diterjemahkan bahwa aku yang tak berbentuk menjadi termanifestasikan atau mengambil bentuk. Sangat berbeda jauh berbanding terbalik dengan terjemahan Srila Prabhupada. Bandingkan terjemahan ini. Orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mengenalku, mengira bahwa aku telah mengambil bentuk dan kepribadian ini. Dengan terjemahan ini, orang yang picik pengertiannya akan beranggapan bahwa aku yang tak berbentuk menjadi termanifestasikan atau mengambil bentuk. Ya, apakah Anda bisa menemukan perbedaannya? Sangat clear sekali ya. Coba nanti silakan diulang lagi. Itu perbedaan yang sangat besar. Saat membaca ini, jujur saya merasa geli membayangkan ketika Baba membacanya. Padahal jika Prabhupada mau bersabar meneliti kebenaran dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba, dia mungkin akan pernah mendengar kisah bagaimana pada masa kecilnya di umur 13 tahun, bahkan Sai Baba sudah digelari seorang Brahmajnani, seseorang yang sangat mumpuni dalam pengetahuan tentang Brahman. Di umur itu, bahkan Sai Baba pernah mengomentari seorang pundit yang membaca dan menafsirkan sloka dengan salah, lalu menyuruh orang tuanya untuk memanggilnya. Tentu saja pandit yang merasa diri lebih tua dan lebih mengerti susastra itu marah dan tidak mau datang. Tetapi karena orang tua Satya memelas dan demi untuk menghargai orang tersebut,
Akhirnya sang pandit datang juga. Di sana kemudian Satya Sai Baba kecil meminta sang pandit untuk membacakan kembali sloka-sloka yang dipelajarinya, dan di sanalah Satya Sai Baba menunjukkan letak kekeliruannya, lalu memberikan penjelasan panjang lebar tentang kebenaran dan arti dari sloka yang dibacanya tersebut, yang membuat sang pandit tertegun dan menangis, lalu menjatuhkan kepala di kaki Satya Sai Baba yang kecil, karena bisa menerima hal itu sebagai sebuah kebenaran. Itulah kenapa ketika Prabhupada mengutip beberapa sloka dalam Bhagavad Gita untuk mendikte Sai Baba, saya jadi senyum-senyum sendiri saja. Padahal apa yang menjadi tafsiran dari sloka yang dibuat oleh Prabhupada dalam kitab Bhagavad Gita yang diklaim paling sesuai dengan aslinya ini justru menjadi satu-satunya kitab Bhagavad Gita yang terjemahannya paling berbeda dari yang lain. Ya, sebenarnya masih ada banyak terjemahan dan tafsiran dari Bhagavad Gita eksitis yang disusun oleh Srila Prabhupada yang sangat jauh berbeda terjemahan maupun tafsirannya dengan buku Bhagavad Gita yang lain, walaupun sloka-slokanya semuanya sama. Tapi nantilah, ini sudah cukup lama sekali waktunya. Jadi kita akan bahas nanti khusus menyoal tentang sloka-sloka yang tafsiran dan terjemahannya ini jauh berbeda dari berbagai kitab suci yang sama Bhagavad Gita yang disusun oleh orang-orang lain. Nanti coba saya kumpulkan dulu Bhagavad Gitanya dan kita akan pelajari sloka demi sloka. So, dari panjang lebar penuturan ini sudah jelas ya kenapa pengikut Srila Prabhupada tidak mau mengakui Satya Sai Baba sebagai seorang avatar. Tentu saja karena apa yang dikatakan guru yang merupakan wakil Tuhan di bumi harus dianggap sebagai kebenaran mutlak yang harus diikuti. So, this is clear. Jadi jangan pernah berharap kalau mereka pengikut dari Sampradaya Kesadaran Krishna, pengikut dari ajaran Srila Prabhupada ini akan mau dan berani mengakui Satya Sai Baba sebagai Tuhan. Walaupun beberapa dari pengikut Prabhupada ketika berdoa kepada Krishna, justru Sai Baba yang menjawab doanya dalam mimpi. Setidaknya ya itulah pengalaman yang pernah saya dengar langsung dari beberapa orang. Oke, mungkin akan ada yang bertanya, lantas apa dan bagaimana tanggapan Satya Sai Baba ketika menerima surat itu? Anyone knows? There is no answer. Baba tidak pernah menjawabnya. Bukan karena dia mengakui sanggahan Prabhupada, bukan pula karena ia takut berdebat. Tapi karena diam adalah jawaban terbaik yang harus diberikan Bhagawan Sri Satya Sai Baba kepada Prabhupada pada saat itu. Baba tidak menggubrisnya dan tetap menjalankan karya kemanusiaannya seolah-olah surat itu memang tidak pernah datang kepadanya. Mirip dengan sikap Sang Buddha ketika ditanya tentang Tuhan. Oke, sebagaimana ilustrasi ini saya bacakan sebuah buku dari buku yang berjudul Tuhan Segala Agama. Belajarlah pada kisah Sang Guru sejati ini Manu. Oke. Di tengah perjalanan di pagi hari, tiba-tiba seorang anak muda dengan wajah dirundung kesedihan mendekati mereka dan bertanya, "Buddha, apakah Tuhan itu ada?" Dengan lembut Buddha menjawab, "Tentu saja ada, nak." Dan anak itu pun berlalu dengan wajah cerah dan dagu kembali terangkat. Kemudian di siang harinya kembali seorang anak muda yang tampak beringas dan gusar mendatangi mereka sambil bertanya, "Buddha, bukankah Tuhan itu benar-benar ada?" Lalu dengan kelembutan yang sama Buddha menjawab, "Tidak ada, nak." Si anak muda berlalu sambil menunduk. Sore hari menjelang kembali ke pertapakan, seorang lelaki yang berjanggut lewat di depan mereka dan bertanya serupa, "Buddha, apakah Tuhan itu ada?" Kali ini sang Buddha hanya diam sambil menyunggingkan senyum penuh makna, dan si lelaki tua itu pun berlalu dengan senyum yang sama. Mendengar tiga jawaban yang berbeda dari pertanyaan yang sama tersebut, tentu saja Ananda merasa kebingungan lalu bertanya pada Buddha saat mereka sudah tiba di pertapaan, "Guru, maafkan kebodohanku. Seharian ini engkau menjawab tiga pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda. Bahkan terakhir kau hanya diam tersenyum. Apakah artinya itu, Guru?" tanya sang Ananda kepada Buddha. Dengan lembut sang Buddha menjelaskan, "Ananda, kepada anak muda pertama pagi tadi aku menjawab bahwa Tuhan itu ada karena tampaknya ia begitu kehilangan pegangan dan kepercayaan pada dirinya, bahkan pada segalanya. Aku harus meyakinkannya bahwa masih ada sesuatu yang layak untuk dia jadikan sebagai tempat bersandar. Oleh karena itulah aku mengatakan bahwa ya, Tuhan itu ada."
Di siang hari kita ditemui oleh anak muda yang lain yang sangat berpotensi menjadi orang yang begitu melekat pada pemahamannya yang terbatas tentang Tuhan. Itu sangat berbahaya baginya dan bagi kehidupan, sehingga aku harus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Terakhir sore tadi yang menjumpai kita adalah seorang lelaki yang sudah mengetahui sendiri apa yang ditanyakannya. Itulah sebabnya aku hanya diam, karena setiap jawaban bisa menjadi bahan perdebatan. Ya, ini adalah ilustrasi yang baik sekali yang bisa saya berikan tentang sikap Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika menanggapi surat dari Srila Prabhupada. Dia tidak menggubrisnya, dia tidak menjawabnya, karena sebagaimana cerita dari Sang Buddha tersebut, ketika seorang lelaki tua yang sudah memiliki jawaban sendiri atas apa yang ditanyakannya tersebut, dia bertanya kepada Sang Buddha, apakah Tuhan itu ada? Buddha hanya diam saja, tersenyum saja, karena setiap jawaban yang akan diberikan oleh Buddha bisa dijadikan sebagai bahan perdebatan, karena ia sudah memegang kebenaran jawabannya sendiri. Jadi ya, tidak usah ditanggapi, ngapain? Itu akan, karena ketika saya bilang A yang berbeda, bisa jadi dia akan tetap bersikukuh pada apa yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. So, demikian kisah yang bisa saya tuturkan pada kesempatan kali ini. Sekarang apakah Anda masih percaya bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai awatara ketika ada orang yang tidak mau mengakuinya? Ataukah Anda akan tetap pada keyakinan Anda, karena itu adalah hubungan yang sangat personal yang hanya bisa diketahui oleh ia yang memuja dan ia yang dipuja saja, sebagaimana rasa manis yang hanya akan diketahui oleh mereka yang benar-benar telah mengecap dan merasai gula di lidahnya. Darah tentu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sekali lagi, ini adalah sebuah analisis, sebuah fakta dan realita dari teka-teki pertanyaan yang selama ini mungkin ada dalam kebingungan orang-orang kenapa orang-orang yang memiliki bakti yang begitu bagus dalam masyarakat kesadaran Krishna itu tidak terpanggil atau tidak mengakui keberadaan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Padahal biasanya orang-orang yang memiliki intuisi yang cukup bagus itu biasanya akan dibukakan juga pemahamannya. Saya kira ini yang menjadi sebab utamanya, dan sebab yang tidak mesti membuat kita kemudian menjaga jarak kepada mereka, karena ya kita sama-sama spiritual seeker, maklumi saja. Jadi demikian, terima kasih sudah menonton. Jika ada hal yang tidak berkenan, bersesuaian dengan apa yang Anda pikirkan, ada hal-hal kata-kata yang salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan dengan segala keterbatasan saya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya